Apa itu coba, Bang? Dari Kang Ahmad, Korwil Karawang, ada hubungan ampah antara Kerajaan Sumedang Larang dengan Kerajaan Pajajaran sampai bisa mahkota dan pusaka lain disimpan di sana. Oke. Jadi Sumedang Larang pada saat itu, ketika Pajajaran ada, ketika Galuh ada, itu menjadi bawahan dua kerajaan besar tersebut. Cuman lebih banyak kepada Galuh. Jadi pernah. Jadi seperti itu anak. Bahkan adanya Galuh. Sinyalnya. Lanjut. Bahkan adanya Galuh dengan Sunda, Pakuan itu juga sama kakak beradik. Gitu. Jadi ibaratnya negara Indonesia gitu punya provinsi-provinsi. Macam-macam. Bagi-bagi gitu. Makanya ketika Pajajaran mendapat tekanan dari berbagai macam kerajaan, terutama kesultanan dari Demak, dari Cirebon, dari Banten, gitu. Sampai detik-detik kehancuran untuk menyelamatkan. Tadinya kan mereka dari ibu kota Pajajaran yaitu yang berada di Bogor pindah ke Banten, kalau nggak salah ke kerajaan di daerah mana sih itu gunung apa sih itu namanya? Pada di Banten itu. Di salah satu gunung di Pandeglang, Banten, kerajaannya Wanten Girang, itu sempat ngungsi ke sana dari kalau nggak salah Raja Sakti ketika diserang itu, atau Raga Mulia, bapaknya Raga Mulia siapa sih? Lupa itu Ki Jarot kemarin cerita. Jadi dari bapaknya Raga Mulia itu ibu kota kerajaan Pajajaran itu pindah ke anak kerajaan Sunda Pajajaran. Yaitu Wanten Girang di sana. Karena tekanan terus bertubi-tubi dilancarkan oleh Syekh Yusuf, akhirnya Wanten Girang pun hancur. 1 tahun sebelum kehancuran kerajaan Banten pada waktu itu, yang mana ibu kota Pajajaran pindah ke sana itu, mereka bingung ini untuk menyerahkan pusaka kerajaan Pajajaran. Siapa lagi ini? Dan dilihat ada satu kerajaan yang masih satu trah dengan Pajajaran, yaitu Sumedang Larang. Sehingga Prabu Raga Mulia pada waktu itu atau Surya Kencana yang kita kenal itu keluar dari kerajaan Wanten Girang. Terpisah jadi. Karena khawatir juga keselamatan nyawanya dan juga penggawa. Jadi dia bawa pasukan besar dengan beberapa senopati pergi ke arah selatan, menyusuri arah selatan Pulau Jawa sampai berada di kota Garut. Gitu. Khawatir juga tentang pusaka itu, akhirnya diperintahkanlah 4 senopatinya, patihnya, untuk menyerahkan semua pusaka kerajaan ke kerajaan Sumedang Larang. Hasil musyawarah kan? Iya. Hasil musyawarah mereka. Karena apa? Prabu Surya Kencana udah nggak bisa mengangkat anaknya menjadi Raja Pajajaran. Karena Batu Pancalikan sudah berada di Kesultanan Banten. Pindah. Masya Allah. Itu tanpa batu itu, tempat duduk itu, Raja nggak bisa dilantik. Kok bisa gila? Yang waktu kita di situs Pajajaran, situs Batu Tulis, kan ada nyender. Iya. Di batu kan, batu kecil tuh ada nyender. Itu kalau ada Batu Pancalikan, udah jadi Raja Pajajaran itu. Masya Allah. Raja Hakim Bawajir. Iya. Rakyat pertamanya paling. Sayangnya nggak ada Batu Pancalikan. Jadi Gitu. batu yang lain berarti kan? Ada pertanyaan lagi nggak apa-apa? Tunggu dulu, dia belum kelar. Sabar. Kita kan sampai jam 12 nanti. Jam berapa, Pak? Bebas ya. Gua sampai nggak ada nonton. Sampai ada tidur. Iya, sampai nggak ada nonton gua. Sampai kuota habis. Pertanyaan tuh terkait Pancalikan, Bang. Heeh. Sebegitu pentingkah gitu? Lah iya, itu sakral benar buat sebuah kerajaan. Sakral. Gitu. Sakral. Sama kayak Indonesia itu punya benda-benda sakral yang nggak bahaya dimiliki orang lain. Gitu. Atau dicuri. Mahkota, Pancalikan, batu, itu sakral bener. Makanya trik Banten itu pinter, itu diambil salah satu yang menjadi simbol sakralnya dari kerajaan Pajajaran. Jadi ada niatannya mungkin biar nggak melanjutkan kerajaannya lagi. Iya, betul. Diambil kuncinya nih. Diambil kuncinya seperti itu. Akhirnya diputuskan untuk dikirimlah 4 patih, 4 senopati untuk menghadap Raja Pajajaran, Raja Sumedang Larang, untuk menyerahkan pusaka Majapahit. Jadi kalau nggak buru-buru dicari tempat untuk bawa pusaka itu harus cepat-cepat tuh kayaknya. Harus cepat-cepat. Kalau nggak gempur-gempur Bisa hilang, bisa dimiliki sama yang. Itu kalau nggak diserahkan itu belum tentu kita bisa nikmatin loh sekarang, bisa ngelihat. Coba dilihat mahkota Majapahit ada di mana itu? Segitu kerajaan besar. Udah jelas ribanya kan? Iya, mahkotanya nggak ada. Gitu. Akhirnya diserahkan. Gitu. Dan penyerahan itu pun sebagai tanda
bahwasanya Sumedang Larang menjadi penerus dari kerajaan Pajajaran. Karena simbolnya cuma itu tuh mahkota. Simbol ini. Bukti ya. Iya. Seharusnya kan dipegangnya sama Surya Kencana itu sebagai raja dia, tapi dia menyerahkan mahkota itu. Itu menunjukkan bahwasanya Pajajaran diserahkan kepada Sumedang. Bagaimana baiknya udah. Gitu, itu simbol. Selamat. Mahkota itu simbol. Bukan sekedar tombak, bukan sekedar perkakas atau hiasan yang lain. Ini mahkota. Maknanya dalam. Mananya dalam. Gitu, makanya diserahkan. Dan Pak Senopati pun akhirnya bergabung di Sumedang Larang. Gitu. Jadi bukan nyerahin habis itu pulang. Enggak, dia mengabdi di Sumedang Larang. Karena dia orang Pajajaran. Tepat di situ kayak. Gitu. Ikut untuk membantu mempertahankan teritorial Sumedang Larang. Keaslian keutuhan. Iya, gitu. Dan secara otomatis teritorial kerajaan Pajajaran beralih kepada Sumedang Larang. Iya. Gitu. Di situ memang saat itu kekacauan itu luar biasa. Jadi Sumedang Larang itu dikelilingi kerajaan-kerajaan yang ingin mencaplok wilayah-wilayah dari Pajajaran. Dari berbagai sisi Sumedang Larang. Cuman pada akhirnya disitulah Sumedang Larang mempunyai menjadi kerajaan besar. Cuma dia mikir ada 3 kerajaan besar juga ini yang sedang mengamati ini nih. Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, dan juga Mataram. Gitu. Banten, 3. Cirebon, Mataram. Akhirnya pada satu ketika Sumedang Larang bekerja sama dengan Mataram sebagai bawahan Mataram. Islam. Mataram Islam. Mataram Islam. Daripada Sumedang Larang digempur sama Mataram Islam. Dia ketemu sama Sultan Agung dan menyerahkan istilahnya apa ya? Kalau kita ibaratnya iya secara damai lah. Perjanjian. Bukan menyerahkan kerajaan di ini, bukan. Yang pada akhirnya Sumedang Larang menjadi kadipaten. Adipati atau kadipaten. Berbaur jadi Iya, satu, begitu. Daripada dia dicapok yang lain gitu. Dan ambil satu untuk memperkuat kekuatan. Iya, gitu. Sejarahnya kurang lebih seperti itu. Cuman situasi politik luar biasa. Dan itu keputusan politik yang pada akhirnya Sumedang harus dekat dengan Mataram. Islam. Karena pada waktu itu Sultan Agung Mataram Islam itu menjadi kerajaan yang besar yang susah ditaklukin. Gitu. Disegani lah Iya, kayaknya. Sultan Agung itu. Bahkan ketika mengadakan penyerangan ke kerajaan Madura, menurut sejarah juga dan menurut Raden Lili cerita, panglimanya itu dari Sumedang. Yang jadi panglimanya Iya. dari Sumedang. Tetapi ketika sampai di kerajaan Madura, pilihannya 2. Mau menyerahkan atau kerajaan Madura itu takluk dengan Mataram. Dibawakan dari Iya, Mataram. akhirnya mereka berdamai tanpa peperangan, mereka menyerahkan kerajaan Madura kepada Mataram. Karena salah satu dari panglima tersebut merupakan keturunan Madura juga. Jadi akhirnya semakin besar kerajaan Mataram pada waktu itu, Mataram Islam. Iya, bukan Mataram Hindu, Mataram Islam. Memang luar biasa kancah politik di abad ke 16, 17 itu luar biasa. Politik itu dari zaman dulu kayak. Iya. Seperti itu. Sampai pada akhirnya si Bule datang. Ya. Si Bule. VOC. Oh, hancur semua diadu domba.